Swaja News Channel kembali hadir menyampaikan informasi aktual. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil akhirnya meresmikan Masjid Raya Al-Jabar, Jumat, tanggal 30 Desember tahun 2022. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, dengan memohon ridho Allah agar memberikan rahmat dan hidayahnya, saya Ridwan Kamil mewakili masyarakat Jabar dan pemerintah Provinsi Jabar dengan ini meresmikan penggunaan Masjid Raya Al-Jabar Provinsi Jawa Barat, kata Ridwan Kamil. Ia berharap ketika masyarakat Jabar berkunjung ke Masjid Raya Al-Jabar bisa memuliakan dengan kegiatan yang bermaslahat. Tak hanya itu, selain memuliakan, masyarakat juga bisa mendapatkan ilmu baru ketika berkunjung ke Museum Sejarah Nabi yang menghadirkan juga sejarah Islam di Jabar. Bangunan megah Masjid Kebanggaan Masyarakat Jawa Barat, menurut Kang Emil menjadi cikal bakal perkembangan peradaban Islam di Jawa Barat. Gubernur juga menjelaskan, bahwa di zaman dulu, zaman Rasulullah, masjid hanya beratapkan daun-daun pelepah kurma. Namun, hari ini di tanah Jawa Barat telah hadir masjid dengan bangunan yang kokoh dan megah untuk dimakmurkan. Ribuan masyarakat Jabar yang mayoritas ibu-ibu majelis taklim, terlihat antusias mengikuti acara peresmian. Mereka, menggunakan dress gamis berwarna putih dengan kerudung berwarna-warni sesuai dengan kelompok majelis taklimnya. Ibu-ibu tersebut, berasal dari area Bandung Raya seperti Cimahi, Kabupaten Bandung dan daerah lainnya. Selain itu, ada yang berasal dari Tasikmalaya, Cirebon dan Bogor. Masjid Raya Al-Jabar menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat dan termegah di Asia Tenggara. Nama Al-Jabar sendiri diambil dari Asmaul Husna. Al-Jabar bermakna zat yang maha memaksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memaksakan kehendaknya kepada siapa dan apa saja, sehingga tak ada suatu apapun kecuali kehendak Allah pasti menembusnya. Arsitektur ikonik dengan bangunan masjid berbentuk setengah lingkaran serta desain menara masjid yang kontemporer menjadi keunikan sekaligus kebanggaan tersendiri dari masjid yang berlokasi di wilayah Cimincrang Kecamatan Gedebage, Kota Bandung. Masjid ini merupakan masjid megah bergaya kontemporer yang dibangun di atas lahan seluas 25 hektar yang dilengkapi banyak fasilitas yang akan menjadikan masjid di kawasan Bandung Timur ini sebagai pusat edukasi Islam, wisata religi dan ruang interaksi publik representatif warga Jawa Barat bahkan ASEAN. Masjid Al-Jabar ini memiliki kapasitas sekitar 30.000 orang, dengan rincian 10.000 orang di area dalam dan 20.000 orang di area plaza. Secara keseluruhan, Al-Jabar tidak hanya sekadar masjid. Proyek kedua dari bangunan tersebut adalah Museum Rasulullah dan Sejarah Islam Nusantara serta Jawa Barat yang terletak di lantai dasarnya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam sambutannya menyebut pembangunan Masjid Raya Al-Jabar memiliki sejarah panjang sejak tahun 2015 yang saat itu menjadi wali kota Bandung. Masjid Raya Al-Jabar juga merupakan perjalanan panjang selama kurun waktu 5 tahun. Mulai dari pembebasan tanah tahun 2015, kemudian tahun 2017 mulai pelaksanaan pembangunan hingga tahun 2022. Emil, sapaan akrabnya, bertindak sebagai arsitek dari Masjid Raya Al-Jabar. Proses groundbreaking dilakukan di era Gubernur Ahmad Heriawan. Menurutnya, desain Masjid Al-Jabar ini paling rumit dari sedikitnya 50 masjid yang sudah didesain olehnya. Bukan kebetulan, masjid ini memiliki latar belakang matematis yaitu Al-Jabar dan juga Jabar, bisa dikaitkan dengan singkatan dari Jawa Barat. Mari, kita makmurkan masjid ini, ucapnya. Selain itu, terdapat 27 pintu yang menyimbolkan 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat yang disimbolkan oleh desain batik setiap kota dan kabupatennya. Masjid yang juga populer dengan sebutan Masjid Terapung, ini juga dikelilingi danau retensi sebagai penyerap air yang datang dari utara menuju selatan kawasan kota Bandung. Masjid Al-Jabar akan dikelola oleh Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM yang diketuai langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Secara ex officio Wakil Ketua DKM Al-Jabar juga akan dijabat oleh Wagub Jabar Uruzanul Ulum dan Ketua Harian diisi oleh Sekda Jabar Setiawan Wangsa Atmaja. Kemudian pengurus DKM-nya yaitu perwakilan 27 aktivis muslim dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Gubernur Ridwan Kamil menargetkan untuk 2 hingga 3 tahun pertama pengelolaan Masjid Al-Jabar masih menggunakan APBD Jabar. Namun tahun keempat masjid ini akan mandiri secara ekonomi. Dari awal pembangunan, Masjid Al-Jabar memang sudah dikonsepkan mandiri ekonomi seperti halnya rumah sakit.
Pendapatan dari masjid nantinya tidak akan masuk ke APBD tapi langsung dikelola sendiri dan akan dikonsepkan seperti Masjidil Haram dari segi pengelolaan hingga memiliki pegawai yang mayoritas untuk warga lokal.